Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 92. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. So, Xiao Chen, yang berada tinggi di udara, mengarahkan ujung pedangnya ke Zhang Lai dan mengunci pada indera spiritualnya. Tubuhnya bergerak ke bawah secara diagonal, melesat ke arah Zhang Lai seperti meteor. Kemanapun Xiao Chen pergi, bayangan sebuah gunung mulai terwujud perlahan, mulai dari puncak hingga kaki gunung. Tubuh Xiao Chen seolah-olah sedang menggambar gunung itu di udara. Tumbuhan yang terlihat di puncak gunung sangat jarang. Pepohonan membentuk hutan. Ada burung dan binatang buas, terbang atau berjalan-jalan. Jika diperhatikan dengan saksama, bahkan ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gunung. Orang bahkan bisa samar-samar melihat sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalam bangunan-bangunan tersebut sedang berlatih teknik bela diri dengan suara keras. Semakin tinggi gunungnya, semakin cepat kecepatan Xiao Chen. Peningkatan kecepatannya sangat terlihat. Di platform tinggi itu, semua tetua dan master puncak terkejut. Ini adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil. Praktis tidak ada cara untuk memecahkannya. Cahaya-cahaya yang berterbangan ke arah Xiao Chen semuanya terkubur dalam ilusi fenomena misteriusnya, lenyap tanpa jejak. Namun, garis-garis cahaya yang ditembakkan ke arah lain meledak. Mereka seperti guntur, melepaskan energi tanpa henti saat menuju ke awan. Udara seolah terbelah menjadi dua, seperti air terjun yang terbelah. Udara itu baru kembali menyatu setelah sekian lama. Sayangnya, Xiao Chen tidak berada di sana. Itu tidak berguna. Huci, gunung itu terbentuk sempurna. Kecepatan Xiao Chen seketika menembus kecepatan suara. Ledakan sonik terdengar di dekat telinga Zhang Lai. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah itu, Xiao Chen mendarat sekitar 200 meter di belakang Zhang Lai. Zhang Lai mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya dengan lembut. Ada luka kecil di sana. Baginya, itu tidak berarti apa-apa. Aku kalah. Zhang Lai tahu bahwa Xiao Chen telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, serangan pedang ini bisa saja menembus dahinya. Meskipun merasa tidak puas, dia tetap melompat menjauh dari ujung tombak. Boom! Zhang Lai terhuyung dan jatuh. Serangan pedang terakhir telah benar-benar menguras spirit, ki, dan pikirannya. Pada akhirnya, dia tetap gagal. Dia tidak bisa bertahan lagi. Para tetua puncak gadis giok segera bergegas dan membawa Zhang Lai keluar, lalu mulai merawat luka-lukanya. Sekarang giliranmu, kata Xiao Chen sambil menatap Mu Heng yang tidak jauh darinya. Mu Heng tersenyum tipis dan melompat turun dari ujung tombak. Tidak perlu, jurus pamungkasmu memiliki fenomena misterius kesempurnaan kecil. Aku tidak mampu memblokirnya. Kau sudah menghabiskan terlalu banyak esensi. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan mengalahkanmu dengan adil di masa depan. Jalan berliku mengelilingi puncak, jadi seperti itulah gerakan ke-17 dari teknik pedang Lingyun. Tak seorang pun berhasil mengeksekusinya selama beberapa ratus tahun. Memang, kemampuan Zhang Lai untuk mengeksekusi jurus ke-16, awan mengejutkan abadi, sudah mengerikan. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jurus ke-17. Mu Heng sangat murah hati, dia langsung menyerah. Dia tidak memanfaatkan situasi lawannya. Dengan sikap seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan sedikit. Kakak seniormu telah membesarkan seorang putra yang baik. Para penonton dan para master puncak di atas panggung semuanya menyampaikan pendapat mereka tentang pertarungan sebelumnya. Hanya ada satu orang yang tetap diam, dia memasang ekspresi muram. Tanpa perlu dikatakan, orang ini tentu saja adalah master puncak biyun yang telah menggunakan posisinya untuk menjamin kekalahan Xiao Chen. Tepat setelah dia berbicara, Xiao Chen menggunakan jurus jalan berliku mengelilingi puncak dan menamparkan wajah Songke. Itu benar-benar jurus jalan berliku mengelilingi puncak. Adik Song, sepertinya kau harus berhati-hati dengan ucapanmu. Haha. Canda master puncak Qianduan. Sebelum Songke kehilangan lengannya, ia bersikap otoriter, ia sangat arogan. Ia tidak memiliki hubungan baik dengan para master puncak lainnya. Sekarang setelah mereka melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengolok-oloknya. Songke mendengus dingin, kemampuan apa?
Mu Heng sudah menyerah. Jika Mu Heng tidak menyerah, bocah ini akan kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia langsung berkata dengan nada mengejek, semua murid puncak biyun sudah tereliminasi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Bukankah kau memang sengaja mencari ejekan? Song Ke tersipu merah. Dia memukul meja kayu dengan keras dan berkata, sejak kapan kau mengendalikan gerakanku? Saat keduanya sedang berdebat, tetua pertama, Jiang Qi, yang berada di atas mimbar tinggi, melemparkan anak panah hitam lainnya ke arah kepala penguji. Apakah ada perubahan lain dalam situasi ini? Semua orang menghentikan diskusi mereka dan merasa curiga. Di lapangan latihan, kepala penguji menangkap anak panah hitam dan membuka catatan di atasnya. Setelah beberapa saat, dia memandang kerumunan dan berkata, Mu Heng dan Zhang Lai, majelis tetua memutuskan untuk membuat pengecualian dan menyatakan bahwa kalian bertiga lulus tahap kedua. Kami sekarang akan menghentikan ujian untuk sementara dan memulai pertempuran arena dalam 3 hari. Kalian bisa bubar sekarang. Selain itu, saya yakin semua orang juga sudah menebaknya. Ujian kali ini berbeda dari sebelumnya. Hanya ada 10 tempat untuk menjadi murid inti kali ini. Namun, hadiahnya akan 5 kali lipat dari sebelumnya. Saya harap semua orang akan terus melakukan yang terbaik setelah kembali. Mu Heng, yang awalnya berniat untuk pergi, tidak dapat menahan diri untuk berhenti ketika mendengar kata-kata itu. Maka, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak bisa mendapatkan juara pertama, tidak ada gunanya mengikuti ujian ini. Di atas formasi tombak, Xiao Chen memegang bendera sambil melompat turun perlahan dan memandang para tetua di mimbar tinggi. Dia merenung, apa tujuan dari 3 hari ini? Di halaman rumah Xiao Chen, cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidurnya dan melafalkan mantra ilahi petir ungu. Dia perlahan memulihkan spirit, ki, dan pikirannya, yang telah terkuras sepanjang hari. Pusaran air di dalam dantainnya berputar tanpa henti. Tetesan cairan sebening kristal perlahan jatuh keluar. Xiao Chen merasakan kecepatan mantra ilahi petir ungu miliknya beredar. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku akan menembus ke lapisan keempat mantra ilahi petir ungu. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi setelah ujiannya. Aku harus melakukan beberapa persiapan. Jika aku memiliki kesempatan untuk menembus ke lapisan keempat mantra ilahi petir ungu, aku harus mencobanya, untuk berjaga-jaga jika hari hujan. Sekitar tengah malam, cahaya putih berkedip tanpa suara di giok darah roh di depan dada Xiao Chen. Di bawah sinar bulan, tubuh Xiao Bai yang sepenuhnya putih muncul dengan tenang. Kemudian, ia melewati jendela dan menuju keluar dari halaman. Xiao Chen membuka matanya dan melihat ke arah Xiao Bai pergi. Dia tertawa sebentar dan tidak mempedulikannya. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Bai hampir selalu keluar setiap malam. Awalnya, Xiao Chen agak khawatir. Namun, ia menemukan bahwa Xiao Bai tidak pergi jauh. Ia akan mencuri sebotol anggur dari Sao yang sebelum pergi ke pegunungan belakang untuk berlatih. Sebelum matahari terbit, ia selalu kembali. Karena itu, Xiao Chen merasa tenang. Bagi Xiao Bai yang aktif, tempat yang paling tidak disukainya adalah giok darah roh. Xiao Chen cukup senang membiarkannya berkeliaran dengan aman. Setelah mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen terus melancarkan mantra ilahi petir ungu. Dia sedang melakukan persiapan terakhir untuk menembus ke lapisan keempat mantra ilahi petir ungu. Xiao Bai, yang berada di luar halaman, berubah menjadi bayangan putih saat berlari keluar dengan gembira. Ia menuju ke kamar Sao yang ia sangat familiar dengan jalan itu. Xiao Bai dengan cekatan membuka jendela kamar Sao yang tanpa mengeluarkan suara. Saat keluar, ia membawa sebotol anggur dan meminumnya dengan gembira. Saat Xiao Bao menghabiskan isi botol itu, wajahnya sedikit memerah. Di bawah sinar bulan, ia tampak sangat cantik, matanya yang cerdas sangat menawan. Xiao Bai dengan cepat berlari ke gunung belakang dan menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat. Ia duduk bersila seperti manusia. Esensi padat di tubuhnya perlahan-lahan mengedarkan transformasi 9 revolusi surgawi misterius. Gerimis turun, energi spiritual di sekitarnya turun seperti hujan. Di bawah sinar bulan, tetesan energi spiritual itu memiliki keanggunan dan keindahan yang tak terjelaskan. Hujan seketika meresap ke dalam tubuh Xiao Bai. Tubuh putihnya mulai berubah menjadi transparan.
Di bagian bawah tubuhnya, terdapat titik cahaya samar, itu sangat jelas terlihat. Xiao Bai melompat-lompat kegirangan dan menyerap energi spiritual setetes demi setetes. Seiring bertambahnya jumlah energi spiritual yang diserap, titik cahaya itu semakin membesar. Setelah beberapa saat, titik cahaya itu bukan lagi titik cahaya. Melainkan, itu adalah bola cahaya kecil yang memancarkan cahaya hangat dan lembut. Bola cahaya kecil itu berulang kali berubah menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Akhirnya, ia berusaha keras untuk membentuk wujud manusia kecil. Namun, ia tidak mampu mempertahankan bentuk itu lebih dari 1 menit. Sosok manusia itu terpecah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum kembali menjadi bola cahaya. Transformasi 9 revolusi surgawi misterius adalah teknik tingkat abadi peringkat tinggi untuk kultivasi binatang iblis di dunia abadi. Menurut catatan dalam kompendium kultivasi, kecepatan kultivasinya saja akan lebih cepat daripada mantra ilahi petir ungu milik Xiao Chen, belum lagi manfaat lainnya. Jika Xiao Chen ada di sini dan mengetahui apa yang sedang dilakukan Xiao Bai, dia akan terkejut. Ini karena Xiao Bai sedang mencoba mengubah wujudnya. Binatang roh di benua Tianwu hanya dapat mengubah wujud mereka ketika mencapai tingkat Raja Bela Diri. Terlebih lagi, prosesnya sangat menyakitkan. Itu adalah pengalaman yang sangat menegangkan, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, begitu berhasil, itu akan menjadi perubahan kualitatif bagi binatang roh. Tidak hanya penampilan mereka yang akan berubah, tetapi mereka juga tidak akan berbeda dari manusia. Selain itu, kecerdasan spiritual mereka akan meningkat drastis. Mereka akan mampu mempelajari teknik kultivasi dan teknik bela diri manusia. Bagi binatang roh yang hanya bisa bertarung menggunakan tubuh fisiknya, kekuatan mereka akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Jalur perubahan wujud memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu rendah. Begitu gagal, mereka akan berubah menjadi abu dan menghilang. Meskipun banyak hewan roh mendambakannya, hanya sedikit yang akan memilih jalur tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berhasil mengubah wujud, mereka tidak akan mampu berasimilasi sepenuhnya ke dalam masyarakat manusia. Sebagian besar akan memilih untuk pergi ke sekte ras iblis, Istana Iblis Myriad. Itu adalah sekte yang diwariskan oleh ras iblis kuno. Hanya di sanalah mereka mampu beradaptasi. Hujan yang terbuat dari energi spiritual perlahan menghilang. Xiao Bai berhenti berlatih dan menatap langit malam. Ada tatapan melankolis di matanya. Di bawah cahaya bulan yang lembut dan menenangkan, Xiao Bai memeluk botol anggurnya dan berjalan kembali ke halaman Xiao Chen dengan langkah yang tidak stabil. 3 hari berlalu begitu cepat. Mantra ilahi petir ungu sudah stabil di lapisan ketiga. Selama Xiao Chen menginginkannya, dia bisa menembus ke lapisan keempat kapan saja. Pada malam itu, Xiao Chen berada di halaman berlatih teknik pedang Lingyun, memperkuat jurus jalan berliku mengelilingi puncak yang baru saja ia pahami. Angin sepoi-sepoi bertiup di halaman. Daun-daun beterbangan kemana-mana, dan berbagai ilusi pegunungan muncul dan menghilang berulang kali. Xiao Chen menarik pedangnya dan memikirkan pertarungan itu dengan saksama. Jalan yang kutempuh berbeda dari Zhang Lai. Aku menghayati fenomena misterius itu dan memfokuskan energi di dalam diriku. Namun, pada hari itu, aku hanya mampu mewujudkan fenomena misterius tersebut. Aku tidak mampu menyatukannya secara sempurna. Jika aku bisa menggabungkannya dengan sempurna ke dalam teknik pedang, kekuatannya akan meningkat 1 tingkat lagi. Sekalipun itu adalah fenomena misterius kesempurnaan kecil, ia tetap tidak tanpa celah. Di hadapan seorang pendekar pedang sejati, ia bisa dengan mudah hancur. Jadi, aku harus memikirkan cara agar fenomena misterius itu menyatu dengan pedangku. Ledakan. Saat Xiao Chen sedang termenung, sebuah kembang api yang gemerlap meledak di langit gelap pegunungan Lingyun. Kembang api yang menyilaukan itu mencapai ketinggian 10.000 meter dalam sekejap mata. Kembang api itu meledak dan berubah menjadi gambar leluhur pendiri, Kaisar Saber. Gambar itu mengembun di langit malam lalu menyebar di saat berikutnya, berubah menjadi ribuan titik cahaya yang tampak seperti meteor, terbang ke segala arah. Sebagian dari partikel cahaya mirip meteor itu terbang sekitar 1000 meter dan mendarat, sebagian lainnya tidak tersebar bahkan setelah terbang beberapa puluh ribu meter. Dalam sekejap, sinyal itu menyebar ke seluruh negara Qin Raya. Perintah pengumpulan Kaisar Pedang.
Seru Xiao Chen kaget dan berhenti berpikir sambil memperhatikan kembang api yang menghilang di langit. Ini adalah perintah pemanggilan peringkat kedua dari Paviliun Pedang Surgawi. Perintah ini hanya berada di bawah perintah pemanggilan pedang surgawi yang dikeluarkan ketika sekte tersebut berisiko dihancurkan. Jangkauan perintah pemanggilan Kaisar Pedang meliputi seluruh negara Qin Raya. Semua murid yang mengenakan token identitas Paviliun Pedang Surgawi, dimanapun mereka berada atau apakah mereka sedang berlatih, akan menerima sinyal tersebut dan bergegas kembali sesegera mungkin. Dalam 1000 tahun terakhir, Paviliun Pedang Surgawi hanya menggunakan perintah pemanggilan Kaisar Pedang sebanyak 2 kali. Bahkan selama bencana iblis 20 tahun yang lalu, Paviliun Pedang Surgawi tidak mengeluarkan perintah pemanggilan apapun. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Paviliun Pedang Surgawi mengeluarkan perintah pemanggilan Kaisar Pedang? Tak terhitung banyaknya orang di negara Qin Raya yang mempertanyakan hal yang sama seperti Xiao Chen. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Liu Suifeng dan Xiao Chen menaiki burung hijau menuju lapangan latihan di platform pengamatan langit untuk mengikuti ujian. Kali ini, Liu Suifeng tidak salah jalan, mereka berhasil sampai di lapangan latihan dalam waktu 1 jam. Awalnya, mereka mengira mereka datang cukup awal. Siapa sangka 18 murid inti lainnya yang telah melewati tahap kedua sudah berkumpul di lapangan latihan dan telah menunggu cukup lama. Tidak hanya itu, tribun penonton pun sudah penuh sesak. Sekilas pandang, terlihat kerumunan orang yang padat di mana-mana. Perkiraan kasar menunjukkan minimal 3 atau 4.000 orang, sebagian besar murid dalam Paviliun Pedang Surgawi berada di sini. Selain para murid inti, ada juga sekelompok besar murid utama dan pewaris sejati. Mereka semua duduk di paviliun khusus di atas, suasananya sangat megah. Xiao Chen bingung, dia berbalik dan bertanya kepada Liu Suifeng dengan suara lembut, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Liu Suifeng menjawab dengan suara yang sama lembutnya, apakah kau melihat sidang pengumpulan Kaisar Pedang tadi malam? Xiao Chen mengangguk, aku sudah melihatnya. Namun, apa hubungannya perintah pengumpulan Kaisar Pedang dengan ujian hari ini? Perintah pemanggilan Kaisar Pedang memang merupakan peristiwa besar. Sebagai gambaran, Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu sekte terkemuka di negara Qin Raya. Menggunakan perintah pemanggilan Kaisar Pedang dianggap sebagai hal yang sangat penting di negara Qin Raya. Namun, apa hubungannya dengan ujian murid inti? Tahapan dasar telah diselesaikan lebih awal dan ujian hari ini hanya terdiri dari pertarungan arena. Menurut Xiao Chen, tidak akan ada masalah untuk mendapatkan peringkat pertama dari 19 orang ini. Meskipun ia menikmati pertarungan melawan Zhang Lai dan Mu Heng, Xiao Chen belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia yakin dapat mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan. Dengan hasil pertarungan arena yang sudah hampir pasti, secara logika seharusnya tidak ada yang tertarik menonton. Namun, bukan hanya jumlah penonton tidak berkurang, tetapi juga jauh lebih banyak daripada 3 hari yang lalu. Liu Suifeng tiba-tiba menyadari sesuatu, benar, kau telah berlatih selama 3 hari terakhir. Jadi, kau tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kau akan mengerti setelah aku menceritakannya kepadamu. Pada hari kedua setelah ujian berakhir, platform pengamatan surga mengeluarkan pengumuman terlebih dahulu, aula utama akan memanggil kembali semua murid inti yang berlatih di luar. Hari ini, mereka akan mengadakan pertempuran peringkat untuk memilih 90 murid inti terkuat. Jadi, kita bukanlah daya tarik utama hari ini. Apa yang sedang mereka lakukan sampai-sampai memanggil kembali semua murid inti? Xiao Chen bertanya-tanya, merasa curiga. Namun, dia tidak khawatir, mustahil bagi semua orang untuk bergegas kembali dalam 1 malam. Di setiap kota besar di negara Qin Raya, terdapat stasiun penghubung yang memiliki penerbangan langsung ke Paviliun Pedang Langit. Selama mereka menghabiskan sejumlah besar batu roh, mereka akan dapat bergegas kembali ke Paviliun Pedang Langit dalam waktu setengah hari. Yang tidak bisa dipahami Xiao Chen adalah mengapa tempat ujian murid inti diadakan pada hari yang sama dengan pertarungan peringkat murid inti. Xiao Chen bertanya, apakah pengumuman itu menyebutkan alasan mengapa mereka memilih 90 murid inti terbaik? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak disebutkan. Mereka mungkin memiliki misi yang sangat besar. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan perintah pemanggilan Kaisar Pedang untuk memanggil mereka kembali dengan begitu mendesak.
Siapapun yang tidak segera kembali dalam waktu 1 hari setelah menerima perintah pemanggilan akan dihukum berat. Saat mereka berbicara, banyak titik hitam muncul di langit di atas lapangan latihan. Ketika titik hitam itu semakin mendekat, kerumunan orang menyadari bahwa titik-titik hitam itu adalah banyak binatang roh terbang yang ganas. Para binatang roh dengan cepat turun dan berputar-putar sekitar 100 meter di atas. Kemudian, para kultivator melompat dari mereka dan mendarat dengan keras di tanah tanpa terluka. Setelah mendarat, orang-orang ini menuju paviliun yang disiapkan khusus untuk murid inti. Para murid inti yang tidak meninggalkan paviliun pedang surgawi untuk berlatih sudah menunggu di sana. Itu adalah Lin Yun dari puncak Yanduan, peringkat ke-18 dalam daftar awan angin. Dia mengkultivasi seni matahari sejati yang murni berelemen api. Teknik pedangnya sangat dahsyat. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kekuatannya tampaknya meningkat lagi. Dia bukanlah seorang saint bela diri tingkat unggul puncak. Yun Kexin dari puncak gadis giok peringkat 10, aku ingin tahu seberapa jauh dia telah mengembangkan seni musik lembutnya. Ye Lingfeng dari puncak Tianyu peringkat kedua juga ada di sini. Dia sudah tidak kembali selama lebih dari setahun. Dia sekarang adalah seorang saint bela diri tingkat menengah. Aku penasaran apakah Murong Chong peringkat pertama akan datang. Dia sudah menjadi saint bela diri tingkat rendah di puncaknya tahun lalu. Aku ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Setelah itu, semakin banyak orang yang melompat dari binatang roh. Kerumunan langsung mengenali orang-orang ini, mereka semua adalah murid inti yang menduduki 100 posisi teratas. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, akan terdengar seruan kekaguman. 20 orang di lapangan latihan semuanya memusatkan perhatian pada kelompok orang ini. Xiao Chen melirik sekilas dan menemukan bahwa kelompok ini sangat kuat, aura mereka semua sangat dahsyat. Sebagian besar dari mereka adalah saint bela diri tingkat rendah. Beberapa di antara mereka bahkan telah mencapai puncak saint bela diri tingkat rendah. Tampaknya 90 murid inti teratas akan dipilih dari 100 orang teratas dalam daftar awan angin. Orang-orang di peringkat 10 besar memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuatkah orang yang berada di peringkat pertama? Xiao Chen berpikir dalam hati. Huci. Tiba-tiba, suara dentuman sonik terdengar dari langit. Sebuah titik hitam mendekat di langit, kecepatannya mendekati kecepatan suara. Saat bergerak di udara, gesekan antara titik itu dan udara menghasilkan dentuman sonik yang bergema di lapangan latihan. Bang! Saat orang yang disebutkan berada sekitar 1000 meter jauhnya, dentuman sonik yang dahsyat bergema di udara setelah dia mendarat di tanah. Orang ini mengenakan jubah panjang seputih bulan. Wajahnya sangat indah. Ia memegang pedang di tangan kanannya, dan auranya tampak tertunduk. Ia memiliki daya tarik tersendiri saat berjalan perlahan menuju paviliun. Itu Murong Chong. Murong Chong benar-benar kembali. Ini adalah teknik bela diri terbang. Aku sudah tidak bisa lagi memperkirakan kekuatannya. Kerumunan di tribun penonton mulai berteriak histeris. Sejumlah besar murid perempuan muda tersipu merah. Mata mereka berbinar, dan jantung mereka berdebar kencang. Ketika Xiao Chen melihat orang ini, wajahnya yang tenang tak kuasa menahan ekspresi serius. Meskipun 10 murid terbaik yang dilihat Xiao Chen sebelumnya sangat kuat, jika mereka bertarung, Xiao Chen yakin memiliki peluang 50% untuk mengalahkan mereka. Jika Xiao Chen mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jika itu adalah Ye Lingfeng kedua, dia yakin memiliki peluang 60% untuk menang. Hanya orang ini yang memberinya perasaan tak terkalahkan. Dari generasi murid yang lebih muda, Xiao Chen hanya merasakan perasaan seperti itu dari satu orang, Liu Ruyue yang pertama kali ia temui. Mungkinkah orang ini sebanding dengan Liu Ruyue yang kutemui pertama kali? Namun, dia jelas bukan tandingan Liu Ruyue saat ini. Liu Ruyue sekarang sangat dekat dengan gelar Raja Bela Diri. Dia hanya selangkah lagi mencapai alam yang didambakan setiap kultivator muda. Dia tak terkalahkan dalam alam kultivasi yang sama. Meskipun Xiao Chen tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang ini, berdasarkan auranya, dia dapat menebak bahwa kultivasinya adalah saint bela diri tingkat unggul, dan masih ada jalan panjang untuk mencapai puncaknya. Murong Chong, dia berasal dari puncak mana? Kenapa aku belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya? Tanya Xiao Chen penasaran. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, ekspresinya jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Dia berkata,
dia adalah orang bebas, dia bukan anggota dari puncak manapun. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Liu Suifeng, dia tahu bahwa Liu Suifeng memiliki hal-hal yang tidak ingin dia ungkapkan. Dia bertanya, orang bebas, apa maksudnya? Setelah memasuki sekte dalam paviliun pedang surgawi, hal pertama yang akan dilakukan siapapun adalah memilih puncak. Hanya dengan begitu mereka akan membuat token identitas mereka dan menjadi murid dalam sejati. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak termasuk dalam puncak manapun? Jika dia bukan anggota puncak manapun, lalu apa yang dia lakukan di paviliun pedang surgawi? Mungkinkah itu karena energi spiritual yang pekat di pegunungan Lingyun? Apakah ada seseorang yang seaneh itu? Karena ia bisa memasuki sekte dalam, wajar jika ia menghargai teknik bela diri dan teknik kultivasi tingkat tinggi di puncak. Lingkungan energi spiritual yang padat seharusnya menjadi hal sekunder. Liu Suifeng terdiam sejenak, seolah sedang mengambil keputusan. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, sebenarnya, Murong Chong adalah murid puncak Qingyun kami. Wang Rong, yang kita temui di perpustakaan, juga dulunya adalah murid puncak Qingyun. Murong Chong dan kakakku adalah sesama murid. Mereka tumbuh bersama. 2 tahun lalu, dia pergi dengan marah setelah gagal mendekati kakakku. Xiao Chen agak terkejut. Dia tidak menyangka ada cerita di balik ini. Dia tak kuasa menahan diri untuk melirik Murong Chong beberapa kali, yang sudah berjalan menuju paviliun. Baru setelah semua murid inti tiba, kepala penguji perlahan-lahan menampakkan diri di lapangan latihan. Dia menatap Xiao Chen dan yang lainnya sebelum berkata, kalian masing-masing akan menjalani 15 pertarungan. Kemenangan dalam setiap pertarungan akan memberi kalian 1 poin. Kekalahan tidak mendapatkan poin. Orang dengan skor tertinggi pada akhirnya akan dinobatkan sebagai juara pertama dalam ujian murid inti ini. Dia akan diberi hadiah 1000 batu roh tingkat rendah dan senjata roh tingkat rendah tingkat bumi. 9 posisi tersisa memiliki hadiah yang sama, 500 batu roh tingkat rendah dan senjata roh tingkat tinggi berperingkat mendalam. Pada saat yang sama, peringkat 10 besar di aula peringkat akan dinaikkan 100 peringkat. Hadiahnya memang lebih dari 5 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, Xiao Chen tidak terlalu mempedulikannya. Baik itu senjata roh atau batu roh tingkat rendah, dia tidak terlalu membutuhkannya. Yang dia butuhkan sekarang adalah pil penempaan tubuh peringkat 6 ke atas atau harta karun alami yang dapat menempa tubuh fisiknya. Lebih dari itu, dia membutuhkan teknik kultivasi peringkat tinggi yang khusus melatih tubuh fisik.